Nah, kita berbicara mengenai data atau daya saing dari ekspor. Ternyata laporan terbaru, pelemahan rupiah belakangan ini belum maksimal mendorong ekspor. Walaupun memang neraca perdagangan kita surplus, tapi nilai ekspor bulan Februari justru menurun. Dampak melemahnya rupiah dirasakan oleh berbagai kalangan hampir di semua daerah. Barang-barang yang bahan bakunya diimpor dengan dolar pun harganya melonjak naik. Misalnya tempe dan tahu yang diolah dari kedelai impor. Pemerintah berdalih pelemahan rupiah masih dalam taraf wajar. Komoditas Indonesia yang dijual dengan dolar diperkirakan bisa meningkatkan nilai ekspor. Sayangnya hal ini belum tercermin dalam laporan kinerja ekspor impor terbaru yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik kemarin. Pada bulan Februari, ekspor justru menurun sebesar 8% dibanding bulan Januari. Nilai Indonesia sebesar 12,29 miliar dolar. Impor juga turut menurun sebesar 8,4% dibanding bulan sebelumnya. Nilai impor Indonesia sebesar 11,55 miliar dolar. BPS menilai pelemahan nilai tukar rupiah belum bisa dimanfaatkan untuk menggenjot ekspor dengan efektif. Perlu strategi dari pemerintah agar ekspor bisa naik lebih signifikan. Tidak serta-merta bahwa ekspor itu langsung melejit ya dengan turunnya rupiah itu. Tapi ada beberapa komoditi yang memang merespon dengan baik ya, artinya dengan turunnya rupiah meningkat, tapi tidak seluruh komoditi secara bersama-sama. Walau belum memberikan efek yang signifikan, pelemahan rupiah sukses mengantar neraca perdagangan kembali meraih surplus di bulan Februari sebesar 738,3 juta dolar atau sekitar 9,7 triliun rupiah. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Yes, walaupun begitu harus agak bangga sedikit karena 2 bulan berturut-turut di tahun 2015 kita surplus sebesar kurang lebih 700 sampai 800 juta US dollar. Memang betul tantangan ekonomi masih ada, masih menghadang. Nah, inilah yang akhirnya membuat pemerintah kemarin mengeluarkan 6 paket kebijakan ekonomi. Dengan paket kebijakan ini, pemerintah berharap dapat memperbaiki yang namanya neraca transaksi berjalan atau current account deficit yang memang sudah mengalami defisit sejak tahun 2012 lalu. Demi menstabilkan nilai rupiah, Senin sore, 6 kebijakan ekonomi diluncurkan Presiden Joko Widodo. 6 kebijakan tersebut yakni pengurangan pajak bagi perusahaan yang berorientasi ekspor dan berinvestasi kembali di dalam negeri. Kedua, menerapkan bea masuk anti-dumping dan bea masuk tindakan pengamanan sementara. Hal ini dilakukan untuk mencegah praktik impor yang mengganggu ekonomi dan industri dalam negeri. Ketiga, pembebasan visa bagi wisatawan asing dari 30 negara. Dengan demikian, total 45 negara mendapatkan fasilitas bebas visa masuk Indonesia. Kebijakan ini ditargetkan dapat memikat 1 juta turis asing untuk mengunjungi tanah air. Keempat, meningkatkan penggunaan biodiesel CPO dari 10% menjadi 15%, dan pada akhir tahun nanti diharapkan mencapai 20%. Langkah ini diharapkan bisa menurunkan nilai impor solar. Kelima, semua produk ekspor sumber daya alam seperti batu bara, gas alam harus dilengkapi dengan letter of credit. Terakhir adalah pembentukan reasuransi domestik. Reasuransi salah satu penyumbang defisit transaksi berjalan. Tindakan reasuransi dimulai dengan penggabungan 2 perusahaan asuransi menjadi 1 perusahaan BUMN. Kebijakan ini mulai berlaku hingga April mendatang. Tias Adinda, Syafrizal Irawan melaporkan untuk NET.